Nah, banyak sekali konten-konten dia sepertinya kritikal ya terhadap Malaysia ya, sangat kritis terhadap Malaysia konten-konten. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalian udah tahu kan dengan yang namanya Wan Winor gitu. Beliau ini selalu di kontennya itu memberikan opini atau statement yang dimana di kontennya itu tentang Malaysia semuanya ya. Yang dibahas tuh tentang Malaysia gini lagi gitu, Malaysia gitu. Seakan-akan beliau ini pernah tinggal di Malaysia gitu. Padahal jika orang ingin menganalisa sebuah tempat, apalagi sebuah negara ya sebaiknya datang ke negara itu atau datang ke tempat itu dan rasakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ada di sana, apa yang dalam pikirannya benar atau tidak. Dan saya yakin seandainya orang ini beliau ini datang ke Malaysia, saya yakin opini yang beliau bangun selama ini mungkin akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada fakta yang menunjukkan opini-opini beliau ini benar gitu. Dan kami yang tinggal di Malaysia ini udah merasakan, udah tahu seperti apa Malaysia. Seperti kami udah bertahun-tahun di sini, udah tinggal di sini. Orang-orangnya seperti apa, tempatnya seperti apa, negaranya sedikit banyaknya kami merasakan dan tahu gitu. Walaupun nggak tahu segalanya, nggak mungkin dong kita tahu tentang Malaysia segalanya, itu nggak mungkin. Ya mungkin dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, setidaknya itu sudah memberikan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa opini-opini dari orang-orang itu tidak benar. Apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka opinikan selama ini itu tidak benar gitu. Dan kami sudah menunjukkan itu, sudah merasakan itu semua. Jujur, kami tidak berani menunjukkan sesuatu yang belum kami ketahui dan belum kami rasakan. Kebetulan kami merasakan itu, kebetulan kami sudah bertahun-tahun di sini, jadi kami berani untuk beropini atau berstatement tentang Malaysia, karena kami sudah tahu dan merasakan gitu. Ini ada satu video yang saya akan reaction, di mana video ini juga mengkritiki tentang ada pertanyaan sebenarnya dari netizen bertanya kepada abang ini, dan abang ini menjawab tentang Wan Winor juga. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Terima kasih atas komentarnya kakak ya. Tolong bikin alasan pasal video Bang WWN ya. Nah abang ini dia tulis sendiri di dalam VT dia atau di dalam akun dia TikTok. Dia tulis dia berasal dari Aceh, dia sudah pindah ke Pulau Bali, jadi warga Pulau Bali ya. Nah banyak sekali konten-konten dia sepertinya kritikal ya terhadap Malaysia ya, sangat kritis terhadap Malaysia, konten-konten dia ya. Nah teman-teman semua, saya sarankan kepada Anda orang-orang Malaysia ya, percayalah ya, apa yang menjadi opini dia bukan opini kami, bukan opini saya, dan saya tidak harus setuju dengan opini dia ya. Itu subjektif, itu dia boleh bebas beropini apapun tentang Malaysia. Tapi apakah seperti itu kondisinya di Malaysia? Apakah opini dia menggambarkan Malaysia dan menggambarkan warga Malaysia? Itu juga belum tentu ya, karena kita harus melihat perbandingan ya, macam mana orang membagikan review tentang Malaysia dan tentang kondisi orang-orang Malaysia ya, perangai orang Malaysia macam mana ya. Nak tengok orang-orang lain, bukan opini dia doang ya, bahasa gaulnya itu doang, opini dia saja ya.
Kita harus tengok yang mayoritas bagaimana, ya. Kalau Malaysia begitu teruknya, begitu kacau balaunya, tak mungkin orang Indonesia ratusan ribu melancong ke Malaysia, betul tak? Ya, tak akan mungkin orang Indonesia kalau kita benci kepada negara kalian, kita tak suka negara kalian, kita tak suka dengan Anda orang-orang Malaysia, kita pergi berobat ke Malaysia, cari hospital Malaysia, cari dokter Malaysia, ya. Kalau Malaysia begitu terus, macam mana kita mau ke sana mau berobat cari hospital kalian, ya? Pikir dong, ya. Jangan karena opini orang-orang ini, opini negatif orang-orang ini, Anda jadi baper, ya, bawa perasaan, ya. Bahasa, kalau nggak salah bahasa Malaysia, koyak. Koyak itu tersinggung atau baper, bawa perasaan. Kalau cakap bahasa gaul Indonesia, baperan, ya. Tenang saja, slow saja, santai saja, santuy cuy, ya, santuy, ya. Kita jangan gampang sakit hati, ya. Orang cakap teruk-teruk tentang Malaysia, lalu kita sakit hati, kita nak menangis. Tak payah, ya. Itu saja teman-teman, ya. Jangan ada baperan, ya. Jangan kita baperan, jangan kita sedih, ya. Opini oknum-oknum ini adalah opini dia pribadi, ya, dan itu tak selalu benar, ya. Itu yang harus kita ingat, ya, teman-teman semua, ya. Nah, ini dia tinggal di Bali, ya, dan ini kondisi di Bali, ya. Saya bukan menjelekkan Bali, ini fakta, ya, dari radarbali.id. Ini keluhan warga tempatan di Pulau Bali, ya. Di Bali itu kabel macam ini banyak, ya. Daerah turisme, daerah pelancongan, kabel-kabel ini harus dirapikan, kalau bisa dimasukkan ke dalam underground, bawah tanah, ya. Supaya apa? Supaya bersih, rapi, ya. Ini pelancong nak take picture, ya. Patung-patung itu kan ada di Bali, kan banyak artwork, ya, kesenian, ya, patung-patung, ukiran-ukiran yang sangat cantik-cantik, ya, dan khas Pulau Bali. Kita nak ambil picture, kena ini kabel-kabel macam ini, ya. Ini sangat menjengkelkan kami, ya. Itu adalah kritikan dari kami untuk segera dibenahi oleh semua pemangku kepentingan di Pulau Bali, ya, pejabat tempatan, ya, itu harus memperhatikan ini, ya. Uang pajak dari dunia pelancongan itu harus dikelola dengan baik dan diinvestasikan untuk infrastruktur, ya. Semua kabel-kabel semrawut ini harus dirapikan dan dimasukkan ke dalam bawah tanah, ya, supaya Bali lebih cantik lagi, ya. Itu adalah saran dari kami, ya. Jadi ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Pulau Bali, ya. Nah, ini patung-patung di Pulau Bali ini harus dikasih lampu semacam ini, disorot, ya, supaya apa? Arsitekturnya itu malam hari tampak cantik, tampak megah, ya, tampak indah, ya. Jadi disorot itu menyolok sekali, terang benderang, ya, supaya terlihat itu patung ukiran macam mana, ya. Orang-orang bisa mengapresiasi patung-patung ini, ya. Dan Pulau Bali, kalau menurut saya itu Pulau Bali penerangan lampu-lampu jalanan itu sangat gelap, ya, harus ditambah, ya, demi keamanan dan supaya Bali semakin terang benderang, semakin cantik, makin banyak lampu, makin terang benderang itu Bali makin cantik, ya. Transportasi umum juga harus diperhatikan, ditambah. Tak payah Bali menggunakan kendaraan pribadi. Kenapa jalan di Bali sangat sempit, ya? Harus ada transportasi umum yang baik, ya, komprehensif, yang bisa menjangkau seluruh Bali. Jadi kita kalau nak ke sini, nak ke sana, itu bisa naik bus, naik kereta api, naik KRL, ya, naik MRT macam itu. Ya, itu semoga masukan bisa diterima oleh pemangku kepentingan di Pulau Bali untuk dilaksanakan segera, ya. Nah, teman-teman semua, kita berhak memberikan saran dan kritik, ya, asalkan berdasarkan fakta dan kita menginginkan, ya, kritikan ini membuat yang kita kritik itu menjadi maju, berbenah diri, bukan karena kita mengkritik kita membenci mereka, ya. Berbeza teman-teman, ya. Kita kritik, kita menghendaki supaya ada perbaikan, ya, dan itu dari hati kami yang paling dalam untuk supaya daerah itu lebih maju lagi, lebih berjaya, ya. Bukan karena kita membenci, bukan,
ya. Kalau ada kekurangan, kita tak nak katakan pada mereka, ini saran saya harus begini, begini, begini. Tambah lampu, ya. Kemudian keamanan ditingkatkan, lalu kemudian transportasi umum ditambah, diperbaiki, semacam itu, ya. Jadi kita memberikan kritikan supaya orang yang mendengar kritikan itu menerimanya dengan lapang dada dan segera mendengarkan kritikan kita untuk dipertimbangkan, ya. Begitu aja teman-teman, ya. Tolong no baper, ya, warga Indonesia, warga Malaysia, kita jangan dengerin konten-konten dari orang-orang tertentu, ya, yang mungkin tidak sesuai fakta yang ada, ya. Jadi kita sendiri harus benar-benar bijaksana dan pandai, ya, memilah-milah, ya. Kalau orang membuat konten yang negatif tentang negara kita, tentang kota kita, itu bukan suatu kebenaran 100% atas kota kita. Itu opini dia, ya. Karena kita harus tengok orang-orang lain yang lebih banyak yang berikan opini yang sangat positif tentang pelancongan dia, kunjungan dia ke kota kita atau ke negara kita. Itu yang harus kita pegang. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya. Yang nak komentar, silakan komentar positif, ya, jangan membuli. Memberikan like, terima kasih. Yang belum follow saya, silakan follow. Yang merasa konten ini baik dan bermanfaat, boleh bagi-bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih. Dulu saya pernah dipesan sama teman saya, sahabat saya. Beliau ini adalah seorang guru agama. Beliau berpesan, jangan sampai dalam hidupmu tidak ada orang yang mengkritikmu. Jangan sampai dalam hidupmu tidak ada orang yang memberikan saran kepadamu. Karena ketika tidak adanya orang yang mengkritikmu, tidak ada orang yang memberikan saran kepadamu, itu artinya kamu sedang tidak diperdulikan oleh Allah dan tidak diperdulikan oleh manusia. Alangkah buruknya orang ketika tidak ada orang yang peduli dan Allah sendiri tidak peduli. Dan bersyukurlah ketika kamu dikritik sama orang, diberikan saran sama orang. Itu artinya orang-orang di sekelilingmu sayang sama kamu dan Allah sedang sayang kepadamu gitu. Artinya kritik itu kasih sayang, saran itu kasih sayang gitu. Dan gue setuju dengan abang ini. Gue tuh menangkap apa yang diomongin abang tadi itu. Wan Winor ini adalah orang yang punya pendidikan tinggi. Gue yakin dari cara bicaranya, cara membuat statement, beliau ini berpendidikan. Saya yakin pendidikannya tinggi, pendidikannya bagus, saya yakin itu. Tapi sayang, apa yang ada dalam dirinya itu digunakan hanya untuk membuat opini tentang Malaysia, menilai Malaysia, memberikan kritikan tentang Malaysia. Seakan-akan beliau ini tahu tentang Malaysia seperti apa. Padahal untuk mengetahui sebuah tempat atau apalagi sebuah negara tidak gampang loh. Penelitiannya sangat lama. Bahkan seorang peneliti sekalipun harus datang dan tinggal di negara itu, di tempat itu, untuk tahu detail dari tempat itu dan negara itu gitu. Baru dia akan bisa menyimpulkan bahwa negara ini seperti apa, tempat ini seperti apa gitu. Bukan hanya melihat dari video-video yang beredar di sosial media manapun, bukan hanya melihat daripada situ, tapi merasakan dan datang itu jauh lebih bagus untuk mengeluarkan statement dan membuat opini tentang tempat itu dan negara itu gitu. Kami di sini, kenapa kami selalu membantah dari apa yang diopinikan oleh Wan Winor? Karena kami tahu sendiri Malaysia itu seperti apa, Malaysia itu bagaimana, orang-orangnya seperti apa, gitu kan. Kami selalu membantah apa yang beliau katakan, beliau opinikan, karena kami tahu di sini seperti apa gitu. Kami udah merasakan bertahun-tahun di sini, bukan hanya 1-2 hari, tapi bertahun-tahun di Malaysia ini. Kami merasakan apa yang terjadi, apa yang ada di Malaysia, gimana orang-orangnya. Kami merasakan itu semuanya. Saya tuh gini bingung, kenapa tidak dipergunakan untuk memperbaiki tempat beliau, di mana tempat beliau sekarang ini tinggal, yaitu tinggal di Bali. Kenapa tidak dipergunakan untuk memperbaiki tempat beliau? Karena masih banyak Bali ini sebagai tempat wisata dunia, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki.
belakangan ini banyak sekali bule-bule, pelancong-pelancong asing yang datang ke sana komplain masalah kebersihan lah, masalah wayar atau kabel yang semrawut di sana, infrastrukturnya yang kurang baik, banyak yang komplain masalah transportasi umum atau transportasi awam yang ada di sana gitu. Kenapa tidak menyuarakan itu aja gitu? Sebagai seorang yang mempunyai pendidikan, sebagai seorang yang mempunyai kelebihan dalam dirinya, kenapa tidak dipergunakan itu semua untuk memperbaiki di mana beliau tinggal gitu. Bali ini masih banyak kekurangannya. Itulah kenapa saya sebagai masyarakat Indonesia dan saya orang Jember, kenapa saya selalu menyebut Jember dan kampungku? Karena di situ aku tuh sedang bilang bahwa di kampungku itu masih jauh dari kata baik, jauh dari kata maju gitu. Artinya apa? Ya biar orang-orang yang mendengarnya, siapa tahu gitu ya, didengar oleh pemerintah di sana dan diperbaiki. Kan itu menjadi kritikan dan masukan gitu. Daripada mengkritik negara lain, memberikan opini tentang negara lain, alangkah baiknya untuk dipergunakan kelebihan dari dirinya untuk memperbaiki di mana dia tinggal gitu. Kan itu jauh lebih baik daripada beropini tentang negara lain. Negara lain dikritik, diberikan saran, sedangkan di tempatnya sendiri masih amburadul kan gitu kan. Itu gimana gua nilainya ya? Ya kalian nilai sendiri lah gitu. Tapi gak apa-apa lah, itulah Indonesia ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.